Jika si A laki-laki berzina dengan si B perempuan, kemudian mempunyai anak dari hubungan tersebut bernama si C perempuan, pertanyaannya, bisakah si A menikah dengan si C karena tidak ada ikatan perkawinan? Anak itu, anak perempuan ya, itu tidak punya bapak yang sah. Bukan berarti kemudian bapak biologisnya terus boleh menikahi anaknya tadi. Ya, tetap tidak boleh menikahi. Ya, secara syariat itu bukan bapaknya yang sah, namun itu bapak biologisnya. Ya. Sehingga bukan berarti oh ini tidak ada ikatan pernikahan, tidak sah secara syariat, berarti bapak yang menghamili ibunya menjadi boleh menikahi anaknya tadi. Loh kok luar biasa. Ini jika, biasanya pertanyaan jika ini itu sudah terjadi ya. Karena namanya pertanyaan ya, kalau itu belum terjadi biasanya jarang terlintas di benak untuk ditanyakan. Sesuatu yang sudah terjadi kemudian mendorong kita untuk bertanya, terlintas dalam benak ya, ini tidak boleh menikahi. Dan nanti anaknya tadi mau menikah, bapaknya tidak sah menjadi wali nasab. Dan bapaknya tadi yang secara biologis tidak boleh menikahi anaknya tadi. Meski secara syariat tidak ada, bukan bapaknya yang sah, apalagi tadi dikatakan tidak ada akad pernikahan. Mungkin bar menghamili ibunya, bar ngetengi ibunya, terus bapaknya melayu, nggak mau bertanggung jawab, sehingga tidak menikahi ibunya. Lantas tahu anaknya lahir dan lain sebagainya, terus gede, delalah ayu, bapaknya bejat, dipertuhankan hawa nafsu, pengen nikahi anaknya tadi. Nah, itu tidak boleh. Aneh-aneh sekarang ini ya, ngungkuli kewan doan. Maka betul sekali kata Allah itu, coba diingat itu, apa itu, Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bagaimana Allah tegaskan ada sekelompok manusia ya, dengan binatang pun lebih mulia, lebih punya martabat hewan daripada manusia. Ayat 179 Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum azal ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, dan binatang itu ya diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu, hanya dengan hawa nafsu. Binatang tidak diciptakan oleh Allah disertai dengan akal ataupun kolbun ataupun mata hati. Binatang tidak diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Maka wajar binatang itu hanya menuruti hawa nafsunya. Tidak ada yang namanya binatang mau
kawin kok harus akad nikah dulu, tidak pernah ada ceritanya. Karena tidak ada akal, tidak ada hati nurani, nggak ngerti mana yang benar, nggak ngerti mana yang batil. Tidak pernah ada ceritanya ada betina lewat sehingga pejantan langsung tidak mau ngabruk kalau pas muncul syahwatnya gara-gara oh wi bojone koncoku, bukan begitu. Tidak pernah ada ceritanya. Binatang itu kalau sudah muncul syahwatnya, ada betina lewat yang pejantannya tertarik, langsung dikabruk. Ora peduli. Betinanya juga begitu, kalau sudah berakhir cocok dengan pejantan manapun, ya dia jentit-jentit, minta untuk dikawin. Namun demikian, binatang itu masih ngerti mana jantan, mana betina. Nggak ada ceritanya binatang pejantan nubruk pejantan, betina kawin dengan betina, itu kita tidak pernah dengar cerita itu. Ya. Binatang itu tidak punya akal, tidak punya mata hati, tidak ngerti mana yang hak, tidak ngerti mana yang batil. Tidak pernah ada ceritanya kucing nyolong gereh di atas meja terus tiba-tiba nggak jadi, oh dosa karena iki dudu gerehku. Nggak ada ceritanya. Itu wajar gitu loh. Kalau yang melakukan memperturutkan hawa nafsu itu binatang, itu wajar. Karena memang binatang hanya dengan hawa nafsu. Ora kelamben pun ya ora isin binatang. Karena hanya menuruti hawa nafsu, diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu. Lah manusia diciptakan oleh Allah mempunyai mata hati, kolbun. Ya, kolbun itu bukan hati, liver itu bukan, namun mata hati. Diciptakan dengan itu, tetapi apa yang terjadi? Lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mata hatinya, nuraninya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. La yafqahuna. Nah, la yafqahuna biha. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kolbunnya, mata hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Otaknya bisa berpikir, ngerti ini larangan Allah, ngerti ini larangan Rasulullah. Namun mata batinnya buta, hanya ngerti, hanya sebatas pengetahuan kalau itu larangan Allah dan Rasul. Mata hatinya buta, maka larangan Allah dan larangan Rasul ditabrak, diterjang. Manusia diciptakan dengan fitrah. Fitrah itu kesiapan untuk beragama tauhid, kesiapan untuk tunduk patuh kepada Allah. Di samping itu, pada jiwa manusia diilhamkan oleh Allah dua hal yang bertentangan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada jiwa manusia ada sisi fujur, ada sisi takwa. Tinggal mana manusia memilih, apakah akan memunculkan sisi takwanya sehingga sisi fujurnya bisa ditekan, bisa dikendalikan, atau menuruti sisi fujurnya hingga takwanya tertekan. Maka yang muncul hanya sisi fujurnya saja. Nah, kalau manusia yang disempurnakan oleh Allah dibekali dengan qalbun, mata hati, dengan mata yang bisa melihat di kepala, sama binatang juga dibekali mata, namun penglihatan apa yang dilihat oleh binatang dengan apa yang dilihat oleh manusia itu beda. Walahum a'yunul la yubsiruna biha.
Yang namanya basor itu melihat, ya, melihat secara real dan bisa mengerti dari apa yang dilihat. Jadi dari penglihatannya yang real kasat mata, dia akan mendapatkan ilmu, ya. Karena meyakini pada sesuatu yang tampak yang bisa dia lihat itu namanya ilmu. Oh, kalau mencuri, lihat pencuri, oh mencuri itu tidak baik, itu larangan. Melihat orang kumpul kebo, oh tidak baik. Sehingga itu mendapatkan ilmu, ilmu itu kemudian dimasukkan ke dalam mata hatinya. Namun itu semua ternyata tidak cukup bagi manusia untuk tunduk patuh kepada Allah. Bahkan tindakannya, perbuatannya banyak yang lebih hina daripada binatang. Maka kata Allah, sekalipun wujudmu manusia, namun kalau perbuatanmu seperti itu, perilakumu seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih rendah. Binatang ternak itu kan hanya dolan mangan turu, dolan mangan turu, dolan mangan turu. Binatang yang diternak itu kan, digembalakan itu hanya dolan mangan turu, dolan mangan turu, wis. Nggak bisa mikir, nggak bisa merasa, sehingga tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau memperturutkan hawa nafsu dilakukan oleh binatang itu wajar, karena pada diri binatang hanya ada hawa nafsu, hanya ada nafsu. Kalau manusia itu jadi aneh, dengan hatinya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan akalnya, itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak kerjakan semaksimalnya, yang batil tinggalkan semaksimalnya. Nah, kalau ini malah diterjang semua. Larangan-larangan Allah dan Rasul, apa yang diharamkan Allah dan Rasul dilanggar, hanya mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu telah berkuasa atas dirinya, sehingga lupa dengan kehidupan akhiratnya, lupa dengan Tuhannya, lupa dengan surga, lupa dengan neraka. Uripe ning donya mung buru seneng hawa nafsunya saja, maka dia seperti binatang, bahkan lebih hina, lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena manusia punya hati, punya akal, punya nurani, punya mata batin, sedang binatang tidak. Kalau manusia bisa ngerem hawa nafsunya, bisa menundukkan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, maka yang muncul takwa. Maka di sisi Allah lebih mulia manusia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak diciptakan dengan hawa nafsu, adanya hanya taat, 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 dan taat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu malaikat. Karena pada diri malaikat tidak ada nafsu, kecuali hanya taat kepada Allah. Maka wajar kalau malaikat tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah, adanya hanya taat dan taat. Sedang manusia itu punya sisi takwa, punya sisi fujur, punya sisi takwa, punya sisi potensi untuk menjadi pendurhaka, menjadi pembangkang. Maka kalau ada manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga yang dominan sisi takwanya, di sisi Allah dia lebih mulia daripada malaikat. Karena punya nafsu, sedang malaikat tidak punya nafsu, maka wajar malaikat itu taat terus, tidak pernah bangkang. Kalau manusia punya potensi untuk membangkang karena diciptakan oleh Allah dengan nafsu dan dengan takwa. Tinggal manusianya pilih mana. Kalau pilih takwa berarti lebih mulia dari malaikat.
Kalau pilih fujur berarti lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga ini tidak boleh menikah anaknya tadi ya. Ya, ada lagi.